Puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kemarin dalam pengumuman hamba Tuhan wilayah, puji Tuhan saya termasuk hamba Tuhan wilayah di sini. Puji Tuhan, haleluya. Pada saat ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan, amin. Karena Tuhan kita itu luar biasa. Kita ada sampai saat ini bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi semuanya karena kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Haleluya. Sebelum saya lanjut, bagaimana saya sangat diberkati sepanjang minggu ini diberikan pelayanan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Seperti kemarin saat kami besuk jemaat kita dulu, Ibu Yuvita, bagaimana saya melihat pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ketika kita sehat, kita pergunakan waktu kita untuk apa? Beribadah kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Untuk menyenangkan hati Tuhan, karena ketika kita sudah tidak bisa berjalan, tidak bisa ngapa-ngapain, kita hanya bisa berdoa di tempat tidur. Tetapi saat ini kita masih sehat, kita masih kuat, masih bisa berjalan, naik tangga, bisa naik tangga ya, tangga PGA kita ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat hari ini saya diberikan tugas oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk menyampaikan renungan firman Tuhan, untuk menguatkan setiap kehidupan saya pribadi dan setiap kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada, amin. Bila Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, dan kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Samuel. Puji Tuhan, inilah plusnya jadi apa namanya, pengerja di sini tinggal di gereja pakai Alkitab Gembala, pinjam. 1 Samuel 18 ayatnya yang pertama, kita sudah tahu cerita firman Tuhan ini adalah cerita sekolah minggu yang sudah mungkin sudah di luar kepala kita. 1 Samuel 18 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mana Samuel di sini? Udah grogi saya. Oh ini. 1 Samuel 18 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Perikopnya adalah Daud dan Yonatan. Ayat pertama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Kita melihat cerita ini daripada Daud dan Yonatan. Sebelum kita lanjut, kita mengetahui bersama bagaimana seorang Raja Daud ini adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Katakan amin. Seorang raja yang disukai oleh Tuhan. Seorang raja yang benar-benar penuh dengan rahmat Tuhan. Dan di sini kita melihat bagaimana urapan Tuhan itu dalam kehidupan Daud. Ketika dia baru pertama kali bertemu dengan yang namanya Saul dan Yonatan, dia baru mengalahkan yang namanya Goliat. Amin. Tuhan menyertai kehidupan dari Daud. Nah, kita melihat di sini di ayatnya yang pertama dikatakan begini. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, Saul ini adalah Raja Saul dari bapaknya Yonatan. Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Kita melihat di sini ayat pertama, ini pertama kali mereka bertemu. Tetapi lihat di sini kita amati bagaimana pertama kali bertemu, tapi di ayat pertama dikatakan berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Bagaimana ketika kita seorang anak Tuhan, anak yang suka berdoa,
anak yang rajin beribadah kepada Tuhan, yang selalu berusaha taat kepada Tuhan, bagaimana urapan itu dalam kehidupan kita sungguh sangat luar biasa. Setiap anak-anak Kristus, amin. Kemanapun kita berada seperti Daud, kita memberi dampak. Haleluya. Kita mencerminkan daripada kasih Kristus itu, sehingga baru pertama kali ketemu dengan Saul, dengan Yonatan, itu langsung dapat bahasanya chemistry, langsung ketemu, langsung saling di sini Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah, tema saya pada saat hari ini adalah true relationship, true friend. Artinya, tanya Pak Gembala. Nah, bagaimana persahabatan yang sejati dalam Alkitab kita bisa melihat di sini. Amin. Keteladanan daripada Daud dan Yonatan memberikan teladan dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, kita harus memberi dampak. Amin. Kita melihat di sini seperti yang saya katakan tadi. Pertama kali ketemu langsung berpadulah jiwa daripada Yonatan dan Daud. Ada dari ituan lain dari pengertian daripada lain bagaimana Daud dan Yonatan ini itu pasangan, tetapi di sini cerita firman Tuhan ini kebenarannya adalah persahabatan yang sejati. Amin. Bukan tanda kutip, tapi ini adalah pasangan yang persahabatan yang sejati yang bisa kita memberi mencontohi teladan daripada seorang Daud dan Yonatan. Kita melihat bersama hubungannya daripada Daud dan Yonatan. Tuhan mengizinkan daripada Daud dan Yonatan ini bertemu karena ada suatu proses yang akan dialami oleh kehidupan Raja Daud. Proses yang Tuhan sudah rencanakan untuk menjadikan Daud menjadi seorang Raja Israel. Dan kita mengetahui Raja Saul anaknya namanya Yonatan. Nah, kita sini bagaimana Yonatan ini sangat mengasihi Daud. Betapa Yonatan ini memberikan dukungan untuk seorang Daud menjadi seorang yang sangat luar biasa. Endingnya dia menjadi seorang Raja Israel. Amin. Nah, hubungan yang Tuhan diizinkan dimanapun kita berada adalah hubungan yang baik. Amin. Tidak pernah Tuhan mengizinkan kita mengalami ketika dalam suatu komunitas dimanapun kita berada, Tuhan tidak pernah bagaimana Tuhan mengizinkan suatu proses untuk kehidupan kita menjadi seorang menjadi seorang yang dewasa lagi. Amin. Untuk menjadi seorang yang dewasa lagi dalam mengiring akan Tuhan. Mungkin dalam kita pribadi secara daging kita mengatakan, saya bertemu dengan orang ini itu tidak membuat saya nyaman. Tapi di sini kita melihat dalam puan dari Daud dan Yonatan, ketika kita suka beribadah kepada Tuhan, kita suka menyukai renungan firman Tuhan, ketika kita suka berdoa, harapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan kita mempunyai hati mengasihi. Amin. Tuhan memberikan kita hati yang mengasihi kemanapun kita pergi, sekalipun orang itu berbeda agama dengan kita tetap mengasihi dia. Amin. Karena satu tujuan Tuhan untuk memproses kehidupan kita tanpa protes. Amin. Untuk semakin kita dewasa, jadi jangan meremehkan dalam sebuah hubungan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjaga hubungan yang baik, yang Tuhan mau kita sebagai jemaat-jemaat menjadi seorang sahabat yang bisa diandalkan. Amin. Kita melihat dalam dari Daud dan Yonatan lagi, bagaimana kita menjadi seorang sahabat yang selalu diandalkan. Kita lihat di ayatnya yang ke-3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Bagaimana kita harus menjadi seorang sahabat yang diandalkan? Harus ada yang namanya komitmen. Amin. Harus ada komitmen dalam setiap kehidupan pribadi kita. Jangan kita memandang, kita melihat di sini, Yonatan adalah seorang putra mahkota. Daud itu hanya prajurit. Dia kerjanya
mengembala kambing, mengembala domba. Kalau misalnya mod itu bagaikan langit dan bumi, tidak cocok. Tapi kita melihat di sini Yonatan. Amin. Karena apa? Karena urapan daripada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan Daud menguasai Daud, sehingga kemanapun dia pergi dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Begitu juga demikian kehidupan kita. Ketika kita menyukai Tuhan, kita menyukai bait Allah itu, sebuah persekutuan kita dengan Tuhan, percayalah kemanapun kita pergi, kemuliaan Tuhan terus terpancar dalam kehidupan kita. Amin. Ada sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan antara Daud dan Yonatan dalam persahabatan sejati ini. Sekalipun Saul pada endingnya nanti kita akan bahas bagaimana Saul tidak akan menyukai Daud. Nah, ini adalah suatu proses, sesuatu yang sudah direncanakan Tuhan. Bagaimana Saul nanti endingnya akan membenci Daud. Tetapi karena si Yonatan selalu mengingatkan bapaknya, jangan gitu, dia nggak punya dosa sama elu, gitu kan bahasa Betawinya kan ada orang Betawi. Kita melihat bagaimana Tuhan izinkan semuanya itu, dan dia memakai Yonatan. Dia melembutkan daripada seorang hati Yonatan untuk apa? Mengasihi Daud. Padahal Daud itu baru pertama kali bertemu. Saya pribadi, ketika pertama kali orang bertemu dengan saya harusnya was-was dong. Wih, siapa nih orang? SKSD, kan gitu. Seperti tadi pagi, Ibu Eli datang. Saya terkejut, orang Adulam kali ini gitu ya. Saya terkejut lagi cuci piring karena pertama kali bertemu. Saya mungkin salah gereja kali gitu kan. Oh enggak, Bung Andri bilang jam 10 ibadahnya. Oh iya. Oh, saya bilang, oh Tante Eli ya. Baru di situ. Nah, di sini kita melihat bagaimana kita sebagai manusia, ketika pertama kali bertemu dengan orang, pastinya kita bertanya-tanya. Tetapi contoh teladan daripada Daud dan Yonatan itu sangat luar biasa. Amin. Mengajarkan kehidupan kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Agar supaya apa? Kemuliaan Tuhan terus terpancar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan artinya kita harus berpengaruh di kemanapun kita pergi. Amin. Seperti Daud, dia berpengaruh dimanapun dia berada, selalu dibuat berhasil oleh Tuhan. Dia mengalahkan banyak musuh-musuh. Dia mengalahkan Goliat yang badannya besar. Betapa luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan Raja Daud yang ada. Nah, kita buka di dalam Matius 5, bagaimana Tuhan mau kehidupan kita harus menjadi orang yang berpengaruh dalam setiap lingkungan kita. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ke-16 saya akan bacakan untuk kita semua. Perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bagaimana kita melihat dari kehidupan daripada Raja Daud, dia memberikan dampak, padahal itu orang pertama kali dia bertemu. Dan langsung Yonatan mengatakan bahwa dia mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Penyertaan Tuhan luar biasa kepada orang yang selalu mengandalkan akan Tuhan. Amin. Kita harus bisa mempunyai sifat yang berpengaruh di dalam lingkungan kita, dalam gereja kita, di dalam manapun kita pergi. Dan di dalam true relationship ini, agak patah-patah saudara. Dalam hubungan yang sejati ini, pakai bahasa Indonesia aja ya. Hubungan yang sejati ini, pertemanan persahabatan yang sejati ini harus dilandaskan dengan mengandalkan akan Tuhan. Mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan suami kita. Itu adalah hubungan persahabatan antara suami dan istri. Sahabat itu bukan hanya dalam pertemanan. Amin.
Tetapi di dalam keluarga antara kedua belah pihak, antara mertua dan menantu, menantu antara ipar dan menantu, atau tante dan ponakannya, adalah suatu hubungan, amin, sahabatan. Maka dari itu, agar supaya kita tidak timbul dalam bagaimana hal-hal yang tidak menyukai hati Tuhan, kita harus teladani daripada Daud dan Yonatan. Amin. Sekalipun apapun yang terjadi dalam kehidupan, proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu adalah proses kita untuk menjadi apa? Dewasa. Amin. Untuk menjadikan kita dewasa rohani. Mungkin kita bertemu dengan sosok yang Tuhan izinkan dalam hubungan ini menjadikan kita geram. Saudara, jemaat-jemaat Tuhan, itu Tuhan izinkan untuk memproses kehidupan kita. Amin. Mungkin kita bertemu dengan orang yang tidak menyukai hati Tuhan, hati kita pribadi dalam suatu hubungan ini. Saudara, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar bagaimana ini adalah proses Tuhan untuk menjadikan kita sebagai prajurit Kristus yang harus tangguh. Amin. Seperti Raja Daud, dia mengalami suatu dalam keluarganya. Bagaimana dia tidak dianggap oleh bapaknya, tetapi dia tetap mengasihi bapaknya Isai. Karena dia masih anak-anak. Tapi lihat bagaimana ketika kita diremehkan oleh orang dunia, Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Tuhan akan mengangkat kita. Maka dari itu, jangan pernah kita melupakan hal-hal yang namanya berdoa. Seperti ayat firman Tuhan minggu ini yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita baca tadi. Tapi pentingnya doa itu dalam kehidupan kita. Amin. Agar supaya apa? Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Agar supaya kita menjadikan sosok orang yang tangguh, yang kuat. Seperti Raja Daud. Amin. Yonatan ini dipercayakan Tuhan agar supaya untuk melindungi Daud. Kalau dalam cerita ini, Saul mempercayakan Daud untuk melindungi Yonatan. Sampai-sampai baru pertama kali bertemu, dia mengajak Daud, tinggal di rumahku, di istana yang besar. Gak usah lagi kau balik di rumah bapakmu. Saul mengatakan seperti itu dalam kehidupan Daud yang ada. Gak usah kau di rumahku aja lah. Sehingga Daud tinggal di istana Raja Saul. Ini kalau misalnya kita melihat cerita ini sebenarnya akan menjadi kecemburuan dari putra mahkota, yaitu Yonatan. Seharusnya dia harus was-was. Wah, Daud ini hebat. Daud ini baru mengalahkan banyak musuh, baru mengalahkan Goliat. Wah, nanti tergeser nih di sini nih begini. Tapi di sini kita melihat cerita ini, bagaimana kita harus teladani. Bagaimana suatu persahabatan yang sejati yang luar biasa yang dilandaskan karena mengandalkan akan Tuhan. Sehingga Tuhan mempercayakan Daud dengan proses ini untuk dia menjadi seorang raja. Sebalik dan juga Saul mempercayakan Daud untuk menjaga Yonatan. Ternyata pada endingnya adalah kita akan bahas nanti. Bagaimana kita harus bisa menjadi berdampak. Kita lihat di dalam ayat keempat. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Poin pertama, untuk kita bisa menjadi true relationship dan juga true friend, teman yang sejati, kita harus bisa menjadi seorang yang sahabat yang diandalkan dan menanggalkan setiap ego kita. Yonatan di ayat 4, dia menanggalkan egonya. Berbicara tentang jubah yang dipakai oleh Yonatan dan juga baju perang yang dipakai Yonatan dan perlengkapan yang lain, itu adalah lambang kehormatan dan kedudukannya daripada seorang Yonatan. Tapi kita melihat dia menanggalkan egonya. Hanya untuk siapa? Hanya untuk mengikat persahabatan dengan Daud. Hanya untuk mengikat persahabatan, komitmen dengan Daud, hubungan yang sejati dengan Daud.
Kita harus belajar di sini. Bagaimana kita harus menanggalkan setiap ego kita. Amin. Kita harus menanggalkan kemarahan kita kepada orang yang menyakiti hati kita. Kita melihat di sini seperti yang firman Tuhan katakan, yang saya katakan tadi juga. Bagaimana seharusnya Yonatan was-was sama Daud. Karena bisa dia akan mengambil kedudukan dia dari Yonatan. Tapi semuanya itu ditanggalkan oleh Yonatan. Amin. Ditanggalkan semua keegoisannya dia. Ditanggalkannya semua. Firman Tuhan katakan kedudukannya, lambang kehormatannya sebagai putra mahkota ditanggalkan oleh Yonatan. Hanya untuk apa? Hanya untuk memberikan persahabatan, komitmen yang luar biasa dalam kehidupan Daud. Semuanya itu Tuhan izinkan. Amin. Tuhan izinkan bagaimana agar supaya Daud menjadi seorang raja. Haleluya. Itu proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Daud banyak sekali. Kalau misalnya secara manusiawi dia akan menyerah. Dia harus ngapain lagi aku berperang, ngapain lagi aku begitu, nggak maulah aku. Banyak kali proses. Tapi di sini Daud dan Yonatan mengalami proses tanpa protes. Amin. Teladan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, agar supaya kita dalam menjalankan hubungan yang sejati, kita harus menanggalkan ego kita. Amsal 17 ayat yang ke-17. Amsal pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-17, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, kita melihat dalam firman Tuhan ini keterangan dari Daud dan Yonatan, menjadi seorang sahabat bukan hanya menemani dia saat dia senang. Ternyata dalam menjadi seorang sahabat, dia juga harus bisa menjadi seorang saudara. Amin. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Cerita daripada Daud bin Yonatan ini, Daud mengalami yang namanya kesukaran. Dia mengalami kesukaran, tetapi Yonatan memberikan dukungan penuh kepada seorang Raja Daud. Semuanya karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan Raja Daud yang ada. Karena dia adalah raja kesukaan daripada Tuhan. Karena dia selalu, apa dia katakan? Lebih baik satu hari di lataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, itu kuncinya. Daud menyukai pelataran. Dia selalu memberikan mezbah untuk Tuhan, memberikan pujian untuk Tuhan, bahan untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan Daud seperti apa? Memuji Tuhan seperti orang gila, seperti orang gila. Dan di sini diketemu Yonatan, seorang putra mahkota. Tuhan memakai juga Yonatan untuk menanggalkan setiap egonya Yonatan sebagai putra mahkota untuk mengasihi Daud. Sesuatu teladan yang sangat luar biasa. Kalau misalnya dalam setiap pribadi kita sebagai manusia, kita harus pastinya ada rasa minder berteman dengan Kaisang mungkin ya kan. Atau pemimpin-pemimpin yang tertinggi di negara kita. Ada rasa minder. Walaupun dia ada di kelompok itu. Dia ini putra mahkota, calon raja. Bagaimana ini ya? Ada rasa minder. Tapi saudara, kita harus belajar. Dari minder itulah akan ada namanya timbul. Minder adalah dari akar dari yang iri hati. Jangan pernah merasa minder. Karena apa? Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan memakai kita untuk apa? Untuk bisa memberi dampak dimanapun kita berada. Mau kita bertemu presiden pun, mau kita ketemu menteri-menteri apapun itu,
Roh Kudus yang berkuasa dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan kita akan diberikan kuasa ketika Roh Tuhan turun ke atas kita. Amin. Makanya dari itu kita harus belajar dari teladan daripada seorang Daud. Dia menyukai daripada pelataran Tuhan itu. Nah, kita tanggalkan ego kita. Jangan berpusat kepada diri sendiri. Aku sakit hati sama dia. Aku gak suka sama dia. Tapi firman Tuhan mengatakan bagaimana nyata ketika kita ingin maju mendapatkan suatu kesuksesan yang luar biasa, kita harus bisa menanggalkan ego itu dan jangan minder dalam hidup kita, karena akan ada iri hati di situ. Dan firman Tuhan katakan juga agar supaya kita harus pusat kepada diri sendiri. Ketika kita pusat kepada diri sendiri, kita berpusat kepada sakit hati. Kita tidak akan pernah maju. Yonatan dia menangkap egonya sebagai putra mahkota. Akhirnya dia dengan Daud dipakai Tuhan dengan secara luar biasa. Amin. Saul, kenapa dia ingin membunuh Daud? Karena apa? Iri hati, rasa minder. Minder kali, dia kan bawahanku. Kok dia yang dieluk-elukan? Makanya jangan pernah ada iri hati dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Amin. Jangan seperti anak bungsu, seperti kakaknya. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15. Ini ada kaitannya dengan cerita kita. Bagaimana ketika kita ingin seperti Daud, kita ingin seperti Yonatan. Jangan ada rasa iri hati dalam kehidupan kita. Amin. Jangan kita berpusat kepada diri kita sendiri, karena ternyata Tuhan tidak menyukai itu. Lukas 15 pasal yang pertama sampai Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Kita tidak usah baca, tapi kita sudah mengetahui cerita ini. Amin. Anak bungsu pergi ke negeri orang. Dia meninggalkan bapaknya dan kakaknya. Dia menguras semua harta yang diberikan oleh bapaknya. Dan apa yang terjadi? Dia melarat. Dia kelaparan. Dan pada endingnya dia pulang. Dan apa yang terjadi? Kakaknya cemburu. Kakaknya iri hati. Kok dia yang dikasih cincin gitu, kata kakaknya. Kok dia yang dikasih jubah oleh bapakku gitu kan. Kok kau kasih ke dia? Kok bapak kasih dia sebuah cincin sih. Cincin itu seperti meterai. Amin. Kok papa kasih dia jubah? Aku loh yang dampingi bapak waktu dia pergi. Dia itu anak durhaka. Sesuatu sakit hati berpusat. Dia berpusat kepada dirinya sendiri. Dia berpusat kepada dirinya sendiri dan dia menjadikan dirinya untuk memilih adiknya sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Kita melihat di ayatnya yang ke-29, 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dia mengeluh. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur. Dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bagaimana cerita ini meninggalkan setiap kehidupan kita? Jangan kita berpusat kepada diri kita sendiri. Amin. Jangan pernah kita merasa minder, iri hati akar dari minder. Minder itu akar dari yang namanya iri hati. Amin. Kita harus percaya, saudara, cuma Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Haleluya.
Nah, kita kembali lagi dari Daud dan Yonatan. Nah, kita melihat Yonatan menanggalkan egonya. Amin. Menanggalkan egonya. Yonatan menanggalkan ego dan dia suka Daud maju. Dia suka Daud diberkati. Begitulah seorang sahabat. Seperti Amsal 17 katakan tadi ayat 17. Bagaimana dia firman Tuhan katakan, seorang sahabat seperti saudara dalam keadaan yang susah. Inilah yang terjadi, teladan yang kita harus patuhi, yang teladan yang harus kita berusaha untuk terapkan dalam kehidupan kita, untuk menanggalkan setiap ego kita, agar supaya ketika mungkin saudara kita maju, kita tidak sakit hati. Saudara kita diberkati oleh Tuhan, kita tidak sakit hati, kita tidak berpusat lagi dari diri kita sendiri. Amin. Tapi kita berpusat kepada Tuhan. Haleluya, karena semuanya itu Tuhan yang rancangkan. Haleluya. Dan poin yang kedua, kita harus berusaha menjadi sahabat yang membawa damai. Kita lihat di ayatnya yang pasal yang ke-19, ayat yang keempat. Ini adalah suatu proses yang berubah. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ini ada suatu proses. Kita lihat di ayat di pasal yang ke-18, 17, dari Saul membawa Daud tinggal di istananya. Tapi proses itu cepat berubah. Saul membenci Daud karena bagaimana Daud dieluk-elukan bangsa itu. Apa namanya katanya? Saul beribu-ribu yang dia kalahkan. Tapi Daud berlaksa-laksa. Timbullah minder dari Raja Saul. Iri hati menguasai hidupnya. Kecemburuan menguasai kehidupan Raja Saul. Kalau kita mau lihat ini, roh Tuhan ada dalam kehidupan Saul. Tetapi ketika Saul memberikan celah, Tuhan katakan apa? Tuhan mencabut roh itu. Dan roh Tuhan dipenuhi oleh kehidupan Raja Daud. Di sini kita belajar bagaimana iri hati bisa menimbulkan semua macam-macam dosa, kemarahan, akar pahit, sehingga apa? Roh Tuhan ada pada kita tidak ada lagi. Kita merasa masih ada kok, walaupun kita udah gak ibadah nih, udah kecewa. Kita merasa masih ada kok urapan itu sama aku, masih ada kok roh itu kepada aku. Saudara-saudara, roh Tuhan itu hingga kepada orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi daripada renungan daripada perintah daripada Tuhan yang ada. Roh Tuhan selalu ada dalam kehidupan orang yang tidak, yang namanya rasa iri hati, dengki. Orang yang suka apa-apa marah. Orang yang suka apa-apa cemburu. Orang itu sukses, dia cemburu, dia iri hati. Di sini kita harus belajar. Amin. Saya pribadi belajar dengan ayat firman Tuhan ini. Dalam setiap kehidupan, proses kehidupan saya minta ampun kepada Tuhan dan saya mulai belajar, terus belajar agar supaya apa? Tuhan Kristus mau dalam kehidupan kita harus sama seperti Dia. Amin. Sama seperti Dia apa? Daripada sifat-sifat daripada Tuhan kita. Amin. Kita adalah anak Allah. Kita harus mempunyai sifat seperti Allah itu sendiri. Cermin orang tua, yaitu Bapa kita di surga. Amin. Berusahalah kita mempunyai teladan daripada dari Daud dan Yonatan, karena ada proses yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Kita hidup bukan karena pujian daripada orang. Haleluya.
Kita bukan hidup daripada eluk-elukan daripada orang. Daud baca begitu, Saul sudah marah. Saudara-saudara, kita bukan hidup dari pujian orang. Amin. Tetapi karena kita hidup karena kemurahan Tuhan, sahabat sejati kita. Haleluya. Dan kita jangan hidup menurut kataan orang lain yang yang membuat kerohanian kita merosot. Tapi sebagai sahabat, sebagai satu komunitas dalam organisasi ini, kita harus bisa menjadi berusaha. Saya pun belajar, saudara. Berusaha, kita harus bisa saling membangun. Amin. Kita harus saling membangun, kita jangan saling melukai. Karena ketika kita melukai sesama kita, kita juga melukai hati Tuhan. Kita harus bisa jaga lidah kita, perkataan kita, hati kita. Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita menyakiti hati Tuhan, ketika kita suka membenci orang, itu akan kelihatan dari mukanya, raut wajahnya. Ketika kita bisa mengasihi orang seperti Yonatan mengasihi Daud, kita melihat kemuliaan Tuhan terpancar dari kedua orang ini, kedua tokoh ini. Amin. Karena iri hati, kita lihat di ayatnya yang ke-6 sampai 9 pasal 18. Karena iri hati dikatakan begini. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Ayat 10. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Dalam keadaan ini kita melihat Daud masih menyanyikan pujian untuk Tuhan. Dia ketika menyanyikan kecapi, kalau kita baca dalam Mazmur, itu untuk memberikan pujian untuk Tuhan. Amin. Dan sebaliknya, Raja Saul karena dengki, dia maunya pujian dari orang. Akhirnya apa? Roh jahat menguasai Saul. Kita harus berhati-hati di sini. Amin. Jangan sampai roh jahat itu menguasai kehidupan kita. Karena roh jahat itu menguasai kehidupan kita, dan kita tidak mau ada perubahan dalam kehidupan kita. Percayalah, kita masuk ke mana? Masuk mana? Neraka, kata Bapak Dipo. Kita masuk bukan ke kerajaan sorga, tetapi masuk ke kerajaan simbolis. Serem kali. Gak mau aku. Kita harus bisa memberi damai. Amin. Kita harus memberi damai sebagai seorang sahabat. Kita jangan memperkeruh keadaan. Haleluya. Kita harus bisa memberikan damai. Seperti Yonatan, dia katakan, janganlah raja, bapaknya, berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Kenapa Saul membenci Daud? Karena dia berpusat kepada dirinya sendiri. Karena dia minder, iri hati menguasai dia. Sehingga apa? Bukan marah. Akhirnya roh jahat menguasai kehidupan Raja Saul. Di sini juga perikopnya, Saul benci kepada Daud. Serem kali ya kan? Sahabat yang baik mengatakan perkataan-perkataan yang damai, yang baik, yang membawa damai dan mengurangi setiap protes tanpa
Proses. Kata-kata ini saya ambil di statusnya Cingwati. Kita harus bisa mengambil proses itu, terima proses itu, amin. Karena ada suatu hal yang luar biasa yang Tuhan akan percayakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kurangi protes dalam kehidupan kita, tapi kita harus bisa menikmati proses yang Tuhan izinkan, amin. Karena akan berdampak. Ketika kita selalu protes, akan berdampak antara hubungan kita, bukan sama sesama juga, tapi hubungan kita kepada Tuhan. Karena setiap daging, setiap roh-roh daging menguasai hidup kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak berkenan berpusat kepada dirinya sendiri, yang berpusat kepada hal-hal daging yang Tuhan benci. Yang Tuhan mau adalah kita amin. Kita berbuah, kita memberi dampak. Seperti Matius tadi katakan, kita adalah terang. Kita harus firman Tuhan katakan, bukan kita harus terang, tapi kita adalah terang. Amin. Kita harus memberi kepada orang-orang, memberi terang kepada setiap orang yang tidak mengandalkan Tuhan, memberi terang kepada orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Tapi di sini kita harus bisa menjadi terang. Daud dan Yonatan memberi dampak dalam kehidupan setiap persahabatan mereka. Daud memberi dampak ketika dia suka pelataran Tuhan itu. Kemuliaan Tuhan menaungi, menguasai kehidupan Raja Daud. Tidak ada iri hati dalam kehidupan Yonatan, sekalipun dia putra mahkota. Dia sangat menyukai dia sangat menyukai banyak sekali mengalahkan musuh-musuh. Karena Yonatan percaya karena Daud disertai oleh Tuhan. Amin. Daud disertai oleh Tuhan dan Yonatan menanggalkan egonya dan dia menjadi seorang sahabat yang membawa damai. Dia selalu terus memberikan perkataan yang baik untuk perkataan dari Daud kepada ayahnya agar supaya apa? Dia berusaha agar supaya Saul tidak berlarut-larut dalam kebencian. Amin. Karena kita berpusat kepada diri kita sendiri. Seperti saya bilang tadi, akan berdampak dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Kita berpusat kepada kebencian. Tuhan tidak menyukai orang yang membenci sesamanya. Tapi Tuhan menyukai orang yang mau mengampuni sesamanya. Dalam setiap hubungan kita apapun, hubungan itu, kita harus bisa menjadi teladan. Amin. Seperti Daud dan Yonatan. Sekalipun orang tidak menyukai kita, kita harus tetap mengasihi orang itu. Amin. Tuhan Yesus memanggil kita sebagai sahabat. Teladan daripada Daud dan Yonatan adalah cerminan dari Tuhan Yesus. Dia adalah seorang raja. Dia menanggalkan ketuhanannya. Amin. Hanya untuk saya dan saudara. Dia sahabat terbaik dalam kehidupan kita. Dia sahabat yang memberikan hidupnya untuk kita. Dia menanggalkan ketuhanannya dan dia datang ke dunia ini untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Dia turun ke tahtanya untuk saya dan saudara. Untuk apa? Untuk kita jemaat-jemaat Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Dia melayani kita. Ayat terakhir, Yohanes 15. Ayatnya yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang buat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu
Tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Mari sama-sama kita belajar jemaat-jemaat Tuhan untuk menjadi seorang sahabat yang sejati. Amin. Yang menaruh pundaknya kepada seorang sahabatnya dalam kesusahan sahabatnya itu. Amin. Kita harus bisa menanggalkan ego kita agar bisa menjadi seorang sahabat yang sejati. Kita harus bisa memberi damai dalam setiap hubungan itu. Hubungan apapun itu. Amin. Sahabat itu bukan hanya dalam pertemanan, dalam lingkungan kantor, bukan. Tapi sahabat itu bisa dalam hubungan keluarga kita. Dan yang terpenting, antara kita dengan Tuhan. Amin. Biarlah kita sama-sama belajar untuk terus tetap mengandalkan Tuhan. Sama-sama belajar untuk terus bagaimana kita mau menyukai pelataran itu. Karena Tuhan mau kita harus bisa memberi dampak. Amin. Apapun yang terjadi, proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita yang menyakiti hati kita. Saudara-saudara, ending Raja Daud, dia menjadi seorang raja yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Walaupun saat ini kita mengalami proses yang tidak enak, tetapi kita harus menikmati itu. Karena berkat yang Tuhan sudah sediakan bukan rancangan yang jahat, tapi rancangan mau mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Rancangan firman Tuhan, janji firman Tuhan, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan terus naik dan bukan turun. Puji Tuhan. Ajar selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala.